يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفن العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maut. Pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul nikmat yang orang-orang sering lupakan atau orang-orang sering terlupa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah atas nama waktu, demi masa atau demi waktu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu ini sangatlah penting bagi kita dan hal yang paling berharga buat kita. Kemudian di ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Manusia seperti apa? Yang rugi itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya tadi. Kemudian di ayat selanjutnya disampaikan lagi, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian saling menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, jadi selagi kita memiliki waktu, memiliki kesempatan, maka jangan sia-siakan hal itu untuk hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang lagau. Alih-alih menghabiskan waktu di hal-hal yang lagau, Allah Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran ini kepada kita untuk beriman, beramal soleh, kemudian saling menasehati dalam kebaikan, dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian di dalam hadis ada disampaikan bahwa ada dua nikmat yang orang-orang sering lalai. Apa saja itu dua nikmat itu? Yang pertama adalah kesempatan atau waktu. Yang kedua adalah kesehatan. Kemudian di hadis lain juga ada disampaikan bahwa igtanim khomsan qabla khomsin, bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja 5 perkara ini? Yang pertama, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga adalah manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datangnya waktu miskinmu. Yang keempat, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan yang kelima adalah manfaatkanlah waktu atau masa-masa kehidupanmu sebelum datangnya masa kematianmu. Nah, di sini saya hanya ingin menegaskan saja bahwa pertama, di waktu muda waktu muda ini adalah usia-usia di mana kita secara fisik masih sangat fit, masih penuh semangat, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan banyak kebaikan di masa-masa muda. Oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai orang muslim menyia-nyiakan masa muda ini, karena masa muda ini tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Di masa muda kita mungkin masih bisa untuk pergi ke masjid dengan berjalan kaki atau naik kendaraan, kita masih mampu melakukan hal itu. Jika kita ingin bersilaturahmi kepada tetangga, kepada orang-orang keluarga-keluarga kita yang jauh, kita masih mampu melakukan hal itu. Maka di masa muda itu lakukanlah. Yang perlu diingat adalah masa muda adalah masa-masa di mana kita menentukan arah tujuan hidup kita. Oleh karena itu, tanamlah sebanyak mungkin kebaikan di masa muda ini, sehingga di masa tua nanti kita tinggal memanen kebaikan yang telah kita tanam di usia muda. Kemudian tadi yang kedua, manfaatkanlah waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Selagi kita sehat, masih diberi karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka kita harus memanfaatkan dan patut mensyukuri hal itu, ya. Bagaimana mensyukurinya? Kita gunakan kesehatan kita ini untuk ibadah, ya, untuk berbuat baik kepada orang. Mumpung lagi sehat, kita pergi ke masjid. Mumpung lagi sehat, kita bersilaturahmi, bersedekah, ya. Sebelum datangnya waktu sakit. Kenapa? Karena ketika sakit, kita tidak berdaya, kita hanya terbaring di rumah sakit, ya. Untuk melakukan banyak hal kita sudah tidak bisa. Makan pun kita dibantu oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, ketika kita masih sehat, jangan sampai kita menyia-nyiakan masa itu. Kemudian yang ketiga, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kaya di sini jangan hanya dipahami kita memiliki uang yang banyak, ya. Tidak hanya itu saja. Kita memiliki kekuatan, ya, itu juga kekayaan. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa al-ghina ghina nafsi. Kekayaan sejati itu adalah kekayaan hati. Ketika kita memiliki kemampuan untuk membantu orang lain, maka lakukanlah, ya. Ketika kita memiliki harta lebih dan kita mampu untuk melakukan sedekah, maka lakukanlah, ya. Karena nanti akan ada masanya di mana kita yang membutuhkan bantuan orang lain, ya. Dan ketika kita mampu, kita jangan menyia-nyiakan hal itu. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datangnya waktu sempitmu, ya. Kita sering lalai dengan waktu luang yang kita miliki. Nah, ini sebetulnya merupakan nikmat, ya, yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, namun kita seringkali tidak menyadarinya, ya. Kesempatan atau waktu luang itu banyak kita miliki, namun kita sering lalai, ya, dalam memanfaatkannya. Ketika kita ada waktu luang untuk, misalnya ada jam istirahat di jam kerja dan itu sudah tiba waktunya sholat, maka luangkanlah waktu atau manfaatkanlah waktu luang itu untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, karena nanti akan ada masanya kita sibuk, ya, dengan urusan-urusan kita, ya, sehingga kita sulit untuk menyisihkan waktu, untuk meluangkan waktu menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alangkah bijaksananya kita apabila kita memanfaatkan setiap kesempatan atau waktu luang yang kita miliki. Nah, yang terakhir adalah manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datangnya masa matimu, ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Nah, sudah sangat jelas bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata untuk beribadah. Nah, oleh karena itu, selagi kita masih diberi kehidupan, ya, manfaatkanlah kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Niatkanlah segala hal yang kita lakukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melakukan berbagai macam hal dalam hal-hal kebaikan di sini, yang kemudian itu diniatkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu disebut sebagai suatu ibadah. Jadi ibadah ini bukan hanya salat saja, melainkan ketika kita melakukan kebaikan, kemudian itu diniatkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun disebut sebagai ibadah, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.